Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Ahmad Taufan, selamat datang di channel gue Ahmad Taufan Nego. Kali ini gue ngobrol lagi nih masalah jurusan. Kali ini gue mau bahas jurusan tentang hukum nih. Kemarin sempat nih di video gue sebelumnya ngurusin manajemen dan apa sih gue lupa tuh. Ya itulah, nanti gue kasih sebuah link ataupun sebuah foto lah misalkan atau cuplikan video gue itu. Oke, gue langsung aja nih, bisa berlama-lama ya kan. Jadi kita bakal langsung lihat cuplikan gue. Oke, thank you, dan jangan lupa like dan komen channel gue. Oke, thank you. Balik lagi nih. Kita bakal langsung ke materi ini ya kan, ataupun ke pembahasan gua. Jadi bisa dibilang mungkin ada orang yang masih milih-milih jurusan ya kan, ya istilahnya kan itu tersalah ya kan. Cuman ya semoga gue bikin video ini ada pemikiran nanti kalau lu masuk kuliah yang untuk semester sekarang ya, lulusan tahun besok ya nggak salah, itu lu ada pencerahan ya kan, anjay, pencerahan dikira lampu ya kan. Gue langsung aja nih, gue sekarang lagi ngebahas masalah hukum. Mungkin nanti kalau masalah membahas yang ilmu sebelumnya tuh manajemen apa sih, gue lupa tuh, IPS juga ujung-ujungnya masih berhubungan dengan IPS. Nanti gue taruh linknya kok. Oke, di deskripsi lah gue taruh linknya video gue yang tentang masalah ngebahas manajemen itu. Oke, lanjut. Jadi sebagian orang nih, hukum ini ada yang tahu ada yang enggak nih manfaat kita belajar hukum nih, ataupun kita masuk ke hukum itu sendiri sih. Jadi setiap kampus itu berbeda-beda ya kan, ngambil ataupun mengadakan jurusan hukum itu sendiri ya kan. Gue ngambil dari Zeusnet ya kan, gue ngambil dari blog orang ya kan, mencari gali-gali informasi dari dia, dan gue bilang terima kasih untuk Mas Said ya kan, saat dan membagi informasi ya kan. Oke, gue lanjut ke materinya biar nggak usah langsung bacot lah ya kan. Jadi di fakultas hukum nih sering, jadi tuh fakultas hukum itu nggak hukum doang gitu, sebenarnya banyak. Cuman di beberapa kampus itu tuh ada yang hukum doang, ada yang hukumnya bercabang lagi, ada gitu. Terus kalau di fakultas dia ataupun kampus dia dulu ngajar, ataupun dia masuk di fakultas masuk kampus tersebut di UNS, dia cuma membuka 4D4 demokrasi dan pencatatan sipil di fakultas hukum tersebut. Terus dia bikin makalah ataupun makalah lagi ujian loh, bikin tugas. Dia bikin artikel ini tuh mau ngebahas masalah hukum. Dia lu ada gambar, ada apa sih ya, gambaran ya kan, bisa dibilang sesuai dengan yang gua tanda nih, gambaran nantinya ya kan. Karena ternyata lulusan bukan jadi hakim atau layak atau jaksa atau notaris dan banyak profesi lainnya. Jadi lu ambil hukum ini nggak harus jadi hakim ya kan. Hakim kayak teman-teman gue ya, hakim, terus jaksa, notaris. Jadi itu banyak yang bisa lu ambil dari hukum tuh, banyak gitu loh. Terus masa iya sih, biasanya kan hukum itu kan ya inilah dapatnya kan ini nih 4 nih, bisa 4 nih. Nah dari dia tuh bisa bilang bisa selain dari 4 inilah, selain dari 4 ini gitu. Jadi terus kita lanjut lagi. Dia bilang dulu sih gue pahamnya kalau lu kuliah hukum setelah lulusnya jadi pengacara nih ya kan. Kalau iya sih, kalau gue pribadi juga bisa sih. Cuman dibilang pandangan gue baru terpatahkan saat mulai kuliah dan kenal sama anak-anak hukum sendiri atau FH.
dari mereka akhirnya gue tahu kalau nggak semua orang yang belajar di FH itu nantinya bakal jadi pengacara. Jadi si Mas Saat ini ngomongnya dari semua anak mahasiswa FH ini nggak bakal jadi pengacara, ya kan, pengacara yang terkenal. Itulah. Jadi belajar hukum itu ternyata belajar hukum itu ternyata juga nggak selalu ngomongin pasal-pasal dan undang-undang loh, gitu loh. Dia ngomongnya nggak ngomong pasal ataupun undang-undang, nggak ngomong gitu loh. Nggak selamanya ngomong gini gitu loh, nggak selamanya. Dibilang nah makanya ini lu baca deh artikelnya kan gitu. Terus lanjut nih, dia bilang gue ngasih tahu nih, terus kalau mata kuliahnya diajarkan di jurusan hukum, ilmu hukum kan. Nah di ilmu hukum itu lo bakal temuin sama beberapa mata kuliah seperti pengantar ilmu hukum, sama kayak jurusan lain sih. Ya emang biasanya kalau masih semester 1 atau baru masuk itu bakal pelajari pengantaran terlebih dahulu, ya kan. Nah masih ada nih matkul lain kayak ilmu perundang-undangan nih, ya kan. Terus hukum pemerintahan daerah dan mata kuliah berubah ya, ada aroma ataupun berbau hukum lainnya, ya kan. Berbau ada aroma. Terus oh ya, jadi selama lo pada kuliah di hukum, maksud gue di jurusan hukum, lo mungkin bakal sering dengar istilah-istilah ataupun ada gium dalam bahasa asing kayak UBI, Societas Ibi Justin, di mana ada masyarakat dan kehidupan, di situ ada hukum. Terus ada ini kan via Justin buat Kielum gitulah. Sorry kalau jelas. Keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Terus ada lagi nih, Pasta Sanseverda. Ini kayaknya nih, ini bahasa, kalau ini kayaknya bahasa Itali dah kayaknya sih, gue bukan bisa tahu ya. mungkin setiap perjanjian itu mengingatkan para pihak dan harus ditaatin dengan itikat baik pula. Masih banyak lagi deh, ya kan, dibilang tuh. Terus ada lagi nih, adigum tersebut tuh telah diucapkan jauh sekali di masa lampau, ya kan. Jadi omongan ini tuh udah lama ya, mungkin yang sebagian orang tuh udah tahu, ya kan. Ini tuh udah lama, omongannya tuh udah ada lama, akan masa-masa lalu lah, ya kan. Gitu, meski sudah lama diucapkan, adigum itu ternyata masih dijadikan acuan dalam perbuatan aturan loh, sampai detik ini dan ataupun sampai saat ini. Terus peminat dari ilmu hukum ini ada hukum pidana, terus hukum perdata, hukum acara, hukum dan masyarakat, terus hukum tata negara atau HTN, terus hukum admin negara, terus hukum nasional nih, ya kan. Terus dari pencapaian ataupun kita dapat peluang kerja nih, ya kan, dari lu dapat belajar ilmu hukum ataupun lu ngambil jurusan hukum nih. Pertama pengacara layak nih, ya kan. Kita bisa masuk sih nih, jadinya seperti ini. Mungkin ini adalah pandangan kalian yang paling umum. Ternyata seseorang yang lulusan dari ilmu hukum, ya kan, pandangan gua ya, yang maksudnya yang punya artikel ini sih, waktu itu belum tahu. Nah selain itu, maksudnya selain dari yang tahu itu nama profesinya, lu tahu nggak sih sebenarnya kerja seorang pengacara itu apa sih? Dia nanya nih, ya kan, ke kita nih. Nah dia ngasih tahu nih, gue dikasih tahu nih,
dulu gua ngasih tahu dulu nih kalau ya kan, tugas pengacara itu tuh bukan buat memenangkan kliennya di pengadilan tahu sebenarnya, ya kan. Tugasnya seseorang lawyer itu lawyer itu adalah memberikan pendampingan hukum supaya seorang klien ataupun orang yang menggunakan jasa kita ataupun lawyer itu bisa mendapatkan haknya selama menjalani hukum, masalah proses hukum ya kan di pengadilan. Terus untuk bisa jadi seorang lawyer ya kan atau pengacara, lu harus banyak beberapa prosesnya. Lu istilahnya setelah lulus dari hukum dan menyandang gelar sarjana hukum nih, setelah lulus kuliah lu perlu ikut ya tadi ya gangguan dikit. Oke lanjut. Jadi kalau lulus nih lu harus ikut lagi pendidikan khusus nih, khusus profesi advokat ya kan, yang diada ini sama Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi. Jadi lu setelah lulus hukum setelah lu dari jurusan hukum lulusnya ya kan, lu mau jadi pengacara nih, lu harus ngikutin dulu nih Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi ya kan. Nah setelah lulus nih dari PKPA ya kan, lu baru nih ngejalanin magang nih di kantor advokat atau yang biasa disebut tuh law fees ya kan, selama 2 tahun tuh. Lu bayangin 2 tahun lu magang dong, 2 tahun pak, lu magang 2 tahun. Nah disitu baru lu akan disumpah di pengadilan tinggi. Disumpah sumpah apa nih, disumpahin apa gimana nih ya, mungkin bisa dibilang kalau menurut gue ya buat janji lah ya kan, ataupun bersumpah ya kan. Soalnya kata-kata dia disumpah ya kan, kata-kata dia ini disumpah. Soalnya baru deh setelah itu akan bersumpah ya kan di pengadilan tinggi. Nah itu masuk akal. Kalau disumpahin kan berarti disyukurin dong, mampus tuh. Kalau kata itu opini gua bercanda gitulah. Nah justru baru deh lu jadi dia bilang tuh udah lu jadi jadi pengacara tuh layak tuh ya kan. Terus lanjut lagi jaksa nih, jaksa lah udah tau lah, gak usah gue jelasin juga capek ya, dikit lah. Mungkin ini sih gak asing sih. Biasa itu ada seorang petugas yang menyampaikan dakwaan ataupun tuduhan pada saat proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum. Proses ini cukup bisa dimasuki sama lulusan hukum loh. BTW soalnya awal tuh nagonya salah tuh. Terus selanjutnya notaris nih ya kan. Notaris tuh ya lu udah tau gak sih notaris tuh ngapain apa? Terus ada lu pernah sih ketemu gak sih papan yang bertuliskan notaris dan PPAT ya kan. Nah kita lihat lagi ke undang-undang nih, pengajuan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Notaris adalah penjabatan umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan yang lainnya seperti membuat akta otentik yang berkaitan dengan perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau bisa dibilang yang dikehendaki oleh yang punya kepentingan itulah untuk dinyatakan dalam akta otentik gitu. Untuk bisa jadi notaris tuh lulus S1 nih hukum nih. Nah lu lulus juga nih dari S2 ke notarian ya bener gak sih, ke notarian gimana sih bahasanya, S2 ke notariantan, intinya S2 ke notarisan lah. Tapi dia bilang gak cukup dari situ sih, dia bilang gitu,
lu juga harus belajar magang selama 12 bulan, setahun lah, di kantor notaris gitu ya, bisa dia bilang. Terus ada lu jadi notaris juga ada minimal usia juga loh. Dia bilang setidaknya lu udah berusia 27 tahun, itu syarat-syarat ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Jadi batasnya jadi notaris itu mungkin ya minimal jadi batas minimal lu jadi notaris itu umurnya lu harus udah berusia 27 tahun gitu. Jadi cukup lama sih lulus itu, taruhlah lulus itu umur 17 tahun ya kan. S1 ambil 4 tahun, kalau ambil 1 4 tahun itu lu 21 tahun. S2 itu kalau hitungan biasa ya 8 tahun lah ya kan S2. Iya benar, S2 itu 8 tahun. 8 tahun lama 21 aja 29. Kalau lu otaknya pintar lah ya kan, maksudnya cerdas ya kan, lu ngambil 2 ini aja nih, lu ambil 2 nih bisa. Cuman tergantung sih lu otaknya cerdas enggak gitu aja sih kalau gua. Kalau cerdas sih nggak masalah lu ngambil 2 ilmu ini ya, ngambil 2 sekaligus nih, ilmu hukum sama penotarisan ngambil juga nih gitu. Kalau takut cerdas ya kan gitu aja. Terus tim legal perusahaan nih, jadi lu lulusan hukum ini tuh bisa ngurusin masalah legalnya perusahaan gitu loh. Terus ini gue lanjut ke dia lagi ya kan. Jadi keberadaan tim legal itu di sebuah perusahaan itu sebenarnya dibalikin lagi ke kebijakan dari perusahaan tadi. Ada yang tugasnya sebatas menangani perjanjian kerja sama sampai ada juga yang bertugas membuat menangani masalah hukum baik pidana maupun perdata. Selain itu tim legal juga bertugas melakukan penyesuaian terhadap aturan baru ataupun hukum baru yang dikeluarkan sama pemerintah nih. Jadi tim legal perusahaan ini tuh ya tadi dia bilang nggak perdata maupun pidana ya kan, jadi dia macam-macam gitu loh, bisa pidana dia ngurusin, terus perdata juga bisa gitu loh. Terus kalau dari pemerintah ini ada updatean baru nih tentang hukum aturan baru nih. Nah dia tuh harus menyesuaikan gitu loh. Dia nih tim legal juga melakukan penyesuaian terhadap hukum baru gitu. Terus jadi kan sebuah perusahaan itu tuh dalam pekerjaan ada aturannya yang mesti ditaati. Ketika pemerintah membuat kebijakan baru, nah disitulah tim legal nantinya yang bekerja ataupun bertugas untuk menyelesaikan gitu. Terus dari dia nih dibilang segitu aja sih dari gua ya kan, ataupun bagi infonya di artikel ini ya kan. Ini terkait sama jurusan hukum loh ataupun ilmu hukum. Terus jurusan hukum bisa lo temuin di banyak hukum lah. Nah banyak hukum lagi, maksud gua banyak di fakultas ataupun universitas gimana sih kecepatan universitas lainnya di Indonesia ya kan, ataupun di luar negeri ataupun di dunia. Jadi kalau lu mau minat nih jurusan ini nih, dia nyaranin tuh lu banyak pilihan nih dari UI, UGM sampai UNS, kayaknya sih UNS sih, kayaknya UNS gua nggak tahu sih. Dan kampus lainnya tuh ya kan. Nah dan dia ngasih tahu lagi kenapa sih harus mengenal jurusan nih ya kan. Dia ngasih tahu nih agar lu paham mau ambil jurusan apa nih, tipsnya nih akan dia ngasih tahu ya kan. Kejadian tersebut akhirnya bikin gue kesel nih
bukan kesel ya, selalu anti juniornya. Terus gue dan sekarang ke kalian nih ngasih tahu nih atau perhatiin jurusan yang mau lu masukin atau lu masukin. Nah, jurusan hukum ini udah terkenal dan pastinya nggak asing di telinga lu pada ya kan. Dari sejauh mana ini udah lu kenal ya kan sama jurusan, terkenal lah mahasiswanya rapi-rapi ya kan, dibilangnya gitu. Bulannya setelah gua kasih tahu nih masalah jurusan hukum nih, mungkin lo ada gambarannya ya kan. Jadi ya tadi yang kesimpulannya, nggak selamanya lo ambil jurusan hukum itu bakal jadi seorang pengacara, enggak. Itu ya banyak. Kalau yang tadi yang ada di kutipan nih, yang tadi yang mungkin lo bisa mundur dikit lagi videonya ke belakang, itu tuh ada 3 tuh, ada 4 sorry. Itu pertama pengacara, kedua jaksa, ketiga itu notaris, keempat itu adalah melegalkan perusahaan ataupun tim legal perusahaan. Jadi dalam video itu sebelumnya di video gue itu gue udah ngejelasin tuh macam-macam itu ya kan. Nanti lu latihan aja. Kalau misalkan lu mau baca ya coba lu sambil main stop aja, play stop aja gitu loh. Kalau mau lu membaca, semoga video gue yang tadi itu yang gue rekam itu bagus lah gitu. Oke, itu aja sih dari gue. Thank you. Sorry gue jarang upload yang video yang channel gue ini karena yang pertama gue sibuk nyari duit, kedua ya gue ngurusin kuliah juga ya, maksudnya alhamdulillah gue kuliah ya kan. Ketiga, gue channel gue udah 2, gue pusing ngurusin 2 channel ya kan. Gue sengaja sih bikin 2 channel karena yang channel yang gue update video ini tuh awalnya tuh buat tugas kuliah. Kalau yang satu lagi tuh emang pure gue karya gue lah ya kan gitu. Oke, itu aja sih dari gue. Thank you. Kalau gue ada salah tolong dimaafin karena manusia itu luput dengan kesalahan ya kan. Dan sekarang kan lagi musim hujan ya kan, jaga kesehatan ya kan. Terus kalau lagi sakit minum obat, banyakin aja minum obat. Kalau lu alergi bisa dibilang alergi obat ya kan, ataupun nggak bisa makan obat ataupun minum obat, lu banyakin istirahat aja. Atau enggak mindset pikiran lu nih ya kan, lu rubah nih. Kalau sakit banyakin makan aja, lu paksain makan gitu. Biar mungkin kalau gue pribadi ya gitu, kalau gue sakit mindsetnya udah gue rubah tuh, makannya banyakin ya kan, makan banyakin makan gitu. Itu sih dari gue. Thank you. Jangan lupa like dan komen support channel gue. Oke, thank you. Sorry kalau misalnya video gue ada ya salah-salah dikit ataupun ada nya itu sorry lah, karena ya gue mau punya ciri khas gue sendiri ya kan. Oke, itu aja sih dari gue. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.